Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, urang patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda pikeun kelas genep SD Islam Sahabat Ilmu Karawang. Mugia urang sadayana aya dina kasehatan sareng ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Dina dinten ieu urang bakal diajar ngeunaan ragam basa hormat. Dina basa Sunda aya nu disebut undak usuk basa atawa disebut oge tata krama basa. Naon hartina undak usuk basa atawa tata krama basa teh? Arti undak usuk basa Sunda nyaeta aturan atawa tata krama nyarita basa Sunda supaya merenah jeung ngeunah kanu ngadenge. Arti undak usuk basa adalah aturan atau tata krama dalam berucap atau berbicara sehingga nyaman dan pantas bagi yang mendengarnya. Nah, anak-anakku sekalian, menggunakan undak usuk basa ini penting agar lawan bicara kita tidak merasa terganggu dengan kata yang kita ucapkan. Ya, walaupun dalam hati kita bermaksud baik dan menghargai, tapi kalau bahasanya salah, tetap saja kesan dari lawan bicara kita jadinya tidak baik ya. Undak usuk basa dipake ku diri sorangan jeung batur. Boh sapantar boh saluhureun. Gunana pikeun silih hormat. Undak usuk basa atau tata krama basa dipakai untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain, baik yang seumur dengan kita atau yang lebih tua atau yang lebih kita hormati. Gunanya untuk saling menghormati. Aya bahasa kasar atau akrab, aya bahasa lemes atau hormat. Ada bahasa kasar atau akrab, ada bahasa lemes atau hormat. Aya hormat keur diri sorangan, aya hormat keur batur atawa saluhureun. Ada hormat untuk diri sendiri dan juga ada hormat untuk orang lain yang lebih tua dari kita atau yang kita hormati. Tentunya ada banyak contoh-contoh ragam bahasa hormat. Untuk kali ini coba perhatikan 10 saja contoh ragam bahasa hormat di bawah ini. Ada 4 kolom ya. Ada kolom untuk kasar atau akrab, ada hormat ke sorangan atau untuk diri sendiri, ada juga hormat untuk orang lain, saluhureun yang lebih tua atau yang kita hormati atau kita segani. Dan juga ada artinya dalam bahasa Indonesia biar gampang kita dalam belajarnya ya. Contohnya ada balik, wangsul, mulih, pulang. Bawa, untuk sendiri dia menjadi bantun. Untuk orang lain candak, artinya bawa. Lalu ada beli, untuk diri sendiri meser. Untuk orang lain galeh, artinya beli. Boga, untuk diri sendiri gaduh, untuk orang lain kagungan, artinya memiliki. Dahar, neda, tuang, artinya makan. Demikian seterusnya bisa dibaca di buku paketnya. Contoh-contohnya lebih banyak lagi ya. Baiklah, supaya lebih jelas, mari kita perhatikan contoh kalimat di bawah ini. Dang urang dahar heula yuk di imah urang, din abdi bade neda heula nya ke antosan sakedap.
Mang Udin nuju tuang di saung. Dari kata dahar berubah menjadi neda dan menjadi tuang ketika kita gunakan sebagai bahasa halus atau bahasa sopan, bahasa lemes untuk diri sendiri dan juga untuk orang yang lebih dewasa atau yang kita hormati. Kita lihat contoh berikutnya dari kata indit atau pergi. Kuring indit ka sakola. Lalu berubah ketika digunakan sebagai bahasa halus untuk diri sendiri, abdi mios ka sakola. Dan ketika digunakan untuk orang yang kita hormati atau orang yang lebih tua, kata mios tadi berubah menjadi angkat. Bapak angkat ke kantor. Bapak pergi ke kantor. Alhamdulillah, setelah kita menyimak penjelasan tadi, sekarang mari kita berlatih untuk menguji pengetahuan sudah kita dapatkan. Silahkan dibuka buku paketnya di halaman 39. Di sana ada 10 kecap atau 10 kata yang kita rubah ke dalam bentuk ragam bahasa hormat, kersorangan atau untuk diri sendiri, dan juga kerbatur atau untuk orang lain. Selamat berlatih ya, insya Allah gampang. Demikianlah pelajaran kita hari ini tentang ragam bahasa hormat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dalam pelajaran bahasa Sunda berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.